anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Bu Tian dalam pembelajaran online. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Tian harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, ayo dengarkan dan perhatikan penjelasan materi berikut ini. Anak-anak, kemarin anak-anak sudah belajar mengenai ciri-ciri benda hidup dan ciri-ciri benda tak hidup. Salah satu dari ciri-ciri benda hidup adalah dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Setiap jenis makhluk hidup berkembang biak dengan cara tertentu. Nah, ini di sini ada hewan, tumbuhan, manusia yang termasuk dalam benda hidup, di mana benda hidup ini dapat berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Hewan ada yang berkembang biak dengan cara beranak, dan ada pula yang berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang beranak misalnya kambing, kucing, sapi, gajah, dan lain-lain. Hewan yang bertelur misalnya burung, katak, ayam, kupu-kupu, dan lain-lain. Tumbuhan pun dapat berkembang biak. Tumbuhan berkembang biak dengan menggunakan biji, tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah jagung, mangga, kacang merah, kacang hijau, dan lain-lainnya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon pisang, bambu, dan masih banyak lagi. Beberapa tumbuhan berkembang biak tanpa menggunakan biji, tetapi menggunakan tubuh induknya seperti bagian batangnya, akarnya, dan daunnya. Singkong adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan batangnya. Kentang adalah contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan umbi batang. Cocor bebek merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan daunnya. Mengenal nilai tempat. Tentu anak-anak sudah
sangat paham ya. Tapi hari ini Bu Tian akan ulangi kembali. Di sini ada bilangan 45. Sama dengan 40 ditambah 5. Angka 4 ini mempunyai nilai tempat puluhan dengan nilai 40 karena puluhan. Untuk angka 5 memiliki nilai tempat satuan dengan nilai 5. Nilai tempat dari bilangan 4 adalah puluhan. Sedangkan nilai tempat dari bilangan 5 adalah satuan. Anak-anak, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Benny suka ikan. Ia membeli 23 ekor ikan. Ia akan menaruh ikan dalam toples. Benny mempunyai toples besar. Ia juga mempunyai toples kecil. Toples besar memuat 10 ekor ikan. Sedangkan toples kecil hanya memuat 1 ekor ikan. Benny menaruh 20 ikan dalam 2 toples besar. Sisa ikan ditaruh dalam toples kecil. 3 ikan dimasukkan dalam 3 toples kecil. Toples besar dinamakan toples puluhan. Toples kecil dinamakan toples satuan. Jadi, Benny perlu 2 toples puluhan dan 3 toples satu. Bilangan dapat diuraikan sebagai berikut. Penguraian itu berdasarkan nilai tempatnya. 23 sama dengan 20 ditambah 3. Sama dengan 20-an ditambah 3 satuan. Jadi, bilangan 2 menempati nilai tempat puluhan dan nilainya 20. Sedangkan bilangan 3 menempati nilai tempat satuan dan nilainya 3. Nah, itu tadi mengenal nilai tempat dan nilai dari setiap bilangannya. Hari ini anak-anak sudah belajar mengenai ciri benda hidup yang dapat berkembang biak dan mengenal nilai tempat suatu bilangan. Demikianlah penjelasan materi tema 7, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Bu Tian harap anak-anak sudah memahaminya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Bu Tian berikan. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.